Sesuai dengan tahun 2020, Kemendikbud telah meluncurkan 6 terobosan Merdeka Belajar untuk terus memajukan pendidikan di Indonesia. Transformasi pendidikan Indonesia dimulai dari Merdeka Belajar episode pertama yang mengganti ujian nasional, menghapus penerapan ujian sekolah berstandar nasional, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran, serta mengatur zonasi penerimaan peserta didik baru agar mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas pembelajaran. Episode kedua, Kampus Merdeka. Kita ingin melakukan kolaborasi antara universitas dengan berbagai macam pihak-pihak di luar universitas untuk menciptakan prodi-prodi baru. Episode ketiga, perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS. Untuk penggunaan BOS-nya juga diberikan fleksibilitas. Ya, ini adalah langkah pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu menyejahterakan guru-guru honorer yang memang layak mendapatkan upah yang lebih layak. Episode keempat, program organisasi penggerak. Paradigma Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu akan berubah menjadi jauh lebih gotong royong. Kita akan menggerakkan sekolah-sekolah dengan yang namanya organisasi penggerak. Episode kelima, program guru penggerak. Reformasi pendidikan di Indonesia harus berawal dan berakhir kepada guru. Guru penggerak adalah ujung tombak perubahan transformasi pendidikan kita. Dan transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi sebagai episode ke-6 dari Merdeka Belajar. Sebagai upaya pengembangan Merdeka Belajar di lingkungan pendidikan tinggi, terobosan pendanaan yang fundamental untuk mengakselerasi tercapainya Indonesia Maju telah kami siapkan. Tidak berhenti sampai di situ, di awal tahun 2021 ini, Kemendikbud kembali meluncurkan terobosan Merdeka Belajar episode ke-7, yaitu program Sekolah Penggerak, sebagai bentuk nyata upaya mewujudkan SDM unggul untuk Indonesia Maju. Apa itu sekolah penggerak? Sekolah penggerak itu adalah sekolah di mana siswa itu dinomorsatukan dari semua keputusan-keputusan sekolah itu. Sekolah penggerak adalah sekolah yang memprioritaskan anggarannya terhadap benar-benar peningkatan mutu pembelajaran dan mutu pengajaran. Sekolah penggerak adalah sekolah di mana kepala sekolahnya terus mendatangi ruang kelas dan melakukan observasi dan memberikan umpan balik kepada para guru-guru. Sekolah penggerak adalah sekolah di mana guru saling membantu guru lainnya untuk melakukan observasi dalam kelas dan memberikan tips-tips dan memberikan masukan dan saran bagaimana meningkatkan mutu. Sekolah penggerak adalah sekolah di mana guru-gurunya bertemu dan melakukan meeting-meeting untuk bisa memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang ada di sekolahnya. Sekolah penggerak adalah sekolah yang menyadari bahwa partisipasi siswa itu adalah salah satu yang paling penting, sehingga di sekolah penggerak kelas-kelasnya suka rame. Rame kenapa? Rame karena siswa-siswa banyak yang menanya, banyak yang berpartisipasi di dalam pembelajarannya, melakukan presentasi. Dan juga sekolah penggerak adalah sekolah di mana banyak anak-anaknya keluar dari ruang kelas untuk mengerjakan proyek-proyek based learning bersama dengan murid-muridnya yang lain, dipandu oleh guru-gurunya. Sekolah yang penggerak percaya bahwa setiap anak di dalam sekolah dia bisa sukses, punya potensi sukses. Sekolah penggerak adalah juga sekolah di mana semua guru dan kepala sekolah merasa bahwa setiap guru punya potensi untuk sukses. Dan sekolah penggerak adalah sekolah yang percaya bahwa tidak semua murid sama, sehingga setiap murid itu spesial dan bisa diperlakukan secara unik dan punya kebutuhan yang berbeda-beda. Sehingga cara menerapkan kurikulum, cara menerapkan pembelajaran itu harus melakukan segmentasi, harus mencintai keberagaman cara proses pembelajaran di dalam ruang kelas, apalagi di dalam sistem sekolah. Ujung-ujungnya, sekolah penggerak adalah sekolah di mana murid-murid secara kognitif dan karakter dimerdekakan untuk mencapai visi profil pelajar Pancasila untuk peningkatan SDM Indonesia. Terima kasih. Sekolah kita akan merencanakan sebagai sekolah penggerak. Mudah-mudahan ini tercapai dan tentunya kami sangat mengharapkan dukungan dari Bapak dan Ibu orang tua siswa.
Sekolah penggerak adalah sekolah yang sesuai dengan program pemerintah. Di mana Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa kita merencanakan sekolah penggerak? Karena dari kualitas sumber daya manusia dan kualitas sumber daya sekolah kita sudah terpenuhi. Sehingga kita berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target itu. Oleh karena itu, saya sangat berharap kepada Bapak dan Ibu pengurus komite dukungannya, sehingga semua program-program yang kita rencanakan tahun ini bisa berjalan dengan maksimal. Saya pribadi dan atas nama komite sangat salut kepada SMA Negeri 4 Wajo ini. Apalagi tadi ada lagi programnya sebagai sekolah penggerak. Ini untuk mencapai ini tidak semudah itu ya, membalikkan telapak tangan. Sekolah penggerak itu tidak semudah itu mencapainya. Ya, insya Allah komite selalu mensupport inovasi-inovasi yang dilakukan oleh SMA 4 Wajo. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat untuk membantu tugas-tugas kita masing-masing mengantar generasi kita ke keberhasilannya mereka insya Allah. Saya Gubernur Sulawesi Selatan tentu sangat mendukung program sekolah penggerak ini yang digagas oleh Kementerian Pendidikan. Ini akan meningkatkan kualitas anak didik kita, terutama mulai dari pendidikan usia dini sampai pada tingkat SMA. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan terus mendukung program ini, dan kami sangat berharap program ini kita akan sambut dengan baik, kita dukung, kita support, agar betul-betul kualitas pendidikan di masa depan akan semakin baik. Mari kita teruskan perjuangan ini sampai ke ujung-ujungnya. Kalau Anda mengatakan mimpi tidak mampu, saya sudah buktikan mampu kok. Inilah semangat baru kami. Berani, belajar, berubah. Belajar memang tidak selalu mudah. Tapi ini saatnya kita berinovasi. Ini saatnya kita bereksperimentasi. Inilah saatnya kita mendengarkan hati nurani kita dan belajar dari COVID-19. Agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Brilian yang Pak Yasir dan kawan-kawan di SMA Negeri 4 Wajo kembangkan, dan jujur ini memang menjadi salah satu model yang saya ingin supaya SMA negeri kita yang lain maupun yang swasta yang ada di seluruh Sulawesi Selatan bisa belajar pada best practice yang sudah ditunjukkan oleh kawan-kawan kita di SMA Negeri 4 Wajo. Perubahan tidaklah mudah, namun kehadirannya selalu memberikan pembelajaran. Sejak pandemi COVID-19, kita dipaksa untuk mengenali dan mempelajari perubahan. Tak disangka, sudah sejauh ini kita beradaptasi dengan perubahan. Semua entitas dipaksa untuk memahami dan memanfaatkan teknologi agar anak Indonesia tetap mendapatkan hak belajarnya. Perubahan menuntut kita untuk berani berubah agar kita bisa bertahan. Mengakselerasi rencana kita untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia.